Polisi kemudian memeriksa bekas pertarungan Sakamoto melawan si kembar tadi. Mereka pun menduga telah terjadi pertarungan antar anggota geng mafia. Sementara itu, Xiao Tong pun ikut bekerja dengan Sakamoto menjadi karyawan. Sedangkan Sakamoto malah sakit kepala yang membuatnya tidak banyak bicara. Dan Shin kini menjadi bagian keluarga mereka. Dan tentunya dengan aturan tidak boleh membunuh. Sementara di sisi lain, kepala Sakamoto dihargai 1 miliar yen oleh organisasi yang bernama JAA, atau Federasi Hitman Jepang, yaitu organisasi pembunuh. Pada keesokan harinya, Xiao Tang terlambat 2 jam datang ke toko. Hal itu tentu membuat Shin kesal, dan dia pun ngedomel sendiri. Yang mana udah mah datang telat, Xiao Tang malah asal-asalan menyimpan barang di rak dengan tidak karuan. Dan entah apa yang Xiao Tang pikirkan, sampai-sampai dia menyimpan sabun cair di dalam kulkas. Shin pun meminta Sakamoto untuk memecatnya, karena Xiao Tang sepertinya tidak memiliki pengalaman kerja. Namun Xiao Tang mengatakan bahwa dia pernah kerja membantu ayahnya untuk membuang karung-karung yang entah apa isinya. Sakamoto kemudian memberitahu Shin untuk tidak berbicara kasar, sementara Xiao Tang harus minta maaf apabila telat datang. Yang mana hal itu membuat Xiao Tang dan Shin bingung, karena baru kali ini mereka melihat Sakamoto banyak bicara. Yang mana Sakamoto yang biasanya kalem dan acuh, kini malah jadi banyak bicara. Bahkan bukan hanya banyak bicara, Sakamoto tidak terdengar seperti bukan dirinya. Yang tidak lama kemudian datang Sakamoto satu lagi, sehingga ada 2 Sakamoto. Sakamoto yang baru datang kemudian langsung duduk, tanpa bicara sepatah kata pun. Dan secara tiba-tiba kedua Sakamoto kemudian saling menodongkan senjata. Yang mana ternyata Sakamoto yang banyak bicara adalah seorang pembunuh bayaran yang bernama Nagumo. Shin pun kembali dibuat bingung, karena bagaimana Nagumo bisa mengubah wujudnya menyerupai orang lain. Shin kemudian bertanya pada Sakamoto tentang siapa Nagumo ini. Nagumo mengaku bahwa dia teman Sakamoto yang berusia 18 tahun dan bekerja di supermarket seberang jalan. Padahal di seberang jalan tidak ada supermarket. Namun Sakamoto menjelaskan bahwa dia adalah pembunuh bayaran berusia 27 tahun. Yang mana kedatangan Nagumo adalah untuk memberitahukan bahwa kepala Sakamoto dihargai 1 miliar yen, di mana hadiah itu telah resmi diputuskan JJA, namun tidak akan diposting online sampai besok. Di tengah obrolan, terlihat kurir pizza datang mengantar pesanan Sakamoto, di mana pizza itu pun lalu disimpan di meja Sakamoto. Namun tiba-tiba Shin membaca pikiran si kurir, yang ternyata merupakan pembunuh bayaran. Si pembunuh bayaran itu pun langsung mengeluarkan senjatanya. Akan tetapi bisa-bisanya Sakamoto dan Xiao Tang malah asik makan pizza, dan tak peduli dengan si kurir. Si kurir itu pun menyandera Nagumo dan mengancam akan membunuhnya. Namun si kurir ini tidak tahu bahwa Nagumo adalah orang yang sangat berbahaya. Sakamoto kemudian menyuruh Nagumo untuk berhenti mencekiknya, karena si kurir bisa mati. Sakamoto yang penasaran kemudian menanyakan siapa yang akan diuntungkan dari kematiannya. Akan tetapi Nagumo sendiri tidak tahu siapa yang akan diuntungkan. Dengan adanya si kurir, seharusnya Sakamoto telah sadar bahwa apa yang dilakukannya dengan membantai para gangster kemarin itu telah menarik perhatian. Shin pun jadi bertanya-tanya apakah Nagumo ada di pihak Sakamoto. Shin kemudian beralih di markas besar agensi JJA yang bernama Don Denkai. Mereka pun melihat semua yang terjadi dari kamera yang dipasang di box pizza. Yang rupanya, si kurir tadi adalah salah satu anggota mereka. Si bos kemudian mengatakan bahwa mereka harus lebih cerdik untuk menyerang Sakamoto. Karena ternyata Sakamoto adalah mantan anggota The Order, yaitu kelompok pembunuh terkuat dari JJA itu sendiri. Maka dari itu, jika mereka tidak berhati-hati, maka Sakamoto bisa membalikan keadaan. Yang mana tiba-tiba, Sakamoto menyampaikan pesan intimidasinya melalui kamera. Kala itu, Sakamoto dihampiri oleh anaknya yang terlihat begitu sangat senang. Namun wajah Sakamoto langsung menjadi panik, karena ternyata dia melupakan sesuatu. Yang mana besok ternyata mereka akan pergi berlibur ke salah satu tempat hiburan. Singkat cerita, di keesokan harinya, Sakamoto mengajak Shin dan Xiao Tang untuk ikut bersama mereka. Dan yang membuat Sakamoto jadi panik adalah wahana perainan ekstrim. Dikala istri dan anaknya serta Shin bersenang-senang, Sakamoto dan Xiao Tang malah panik tidak karuan. Setelahnya Hana begitu sangat antusias dan mengobrol dengan Xiao Tang, di mana karena sudah lama tak liburan, maka mereka pun ingin bersenang-senang di hari itu. Namun Sakamoto dan Shin malah terlihat murung karena teringat omongan Nagumo. 君に懸賞金がかけられたよ。
Shin dan Xiaotang kemudian membahas misi mereka untuk melindungi keluarga Sakamoto, di mana dalam kondisi tertentu Shin bisa membaca pikiran semua orang dalam radius 30 meter. Dengan begitu Shin pun bisa mengetahui jika ada musuh yang berada di dekat mereka. Tak lama kemudian Shin pun merasakan ada musuh yang mendekati mereka, dan musuh yang dimaksud adalah pembunuh bayaran yang menyamar menjadi petugas kebersihan. Shin kemudian memberitahukan Sakamoto bahwa ada musuh dari arah jam 2. Dan tidak butuh waktu lama, pembunuh bayaran itu dapat ditumbangkan dengan mudah. Shin dan Xiaotang kemudian membawanya ke tempat sepi, di mana terlihat ballpoint yang masih menancap di tubuh si pembunuh itu, namun tidak sampai membunuhnya. Sementara itu mereka ternyata sedang diawasi oleh pembunuh lain, di mana orang itu pun mempunyai ide untuk tidak memikirkan apapun ketika mendekati Sakamoto. Dengan begitu Shin tidak bisa membaca pikirannya, yang dimana cara itu pun berhasil mengelabui Shin dengan mudah. Sementara wahana yang akan mereka mainkan selanjutnya adalah roller coaster. Namun saking gemuknya, Sakamoto pun sampai tergencet oleh pengaman. Sedangkan Shin dan Xiaotang duduk paling belakang untuk mengawasi situasi. Tak lama kemudian Xiaotang curiga dengan si rambut abu yang duduk di depannya. Namun Shin tidak begitu yakin, karena orang itu tak memikirkan apa-apa. Si rambut abu pun mendengar obrolan mereka, sehingga dia berpikir apakah dia telah ketahuan. Karena hal itu, Shin pun dengan cepat memberitahu Sakamoto bahwa ada musuh berambut abu di dekatnya. Yang mana situasi pun makin beradrenalin, karena saat itu roller coaster itu akan segera melakukan putaran 180 derajat. Dikala itu, Shin kemudian membuka pengamannya dan mulai beraksi. Namun beruntung keduanya masih bisa selamat dan mendarat di jalur rel roller coaster. Shin pun ngedumel, karena awalnya dia ingin liburan justru harus lembur melawan si rambut abu. Sementara si rambut abu pun masih terlihat bisa bersikap santai. Yang mana tiba-tiba, Shin hampir tertabrak roller coaster yang melaju sangat cepat. Akan tetapi ketika Shin melompat untuk menghindari roller coaster, si rambut abu langsung menyerangnya dengan pisau. Di mana pisau itu pun menggores kakinya Shin. Si rambut abu mengatakan bahwa pisau itu telah dicampur racun. Racun itu pun langsung bereaksi dan membuat penglihatan Shin jadi kabur. Si rambut abu yang merasa sudah menang pun terus saja ngebacot tanpa henti. Dia juga mengatakan semakin kuat Shin berpegang pada hidup, maka Shin akan semakin lemah. Meskipun sekarang mata Shin kabur dan tidak bisa melihat, namun Shin masih sanggup untuk melawan. Di tengah aksi baku hantam itu, Shin mendengar suara Hana yang akan melihat Sugarbani. Namun sialnya si rambut abu mengeluarkan sebilah pisau untuk menyerang Shin. Shin kemudian mendorong si rambut abu jatuh bersama, di mana mereka pun mendarat tepat di pertunjukan Sugarbani. Para penonton pun mengira bahwa kejadian itu adalah bagian dari pertunjukan. Dan entah sejak kapan, Shin terlihat sudah memakai kostum si kelinci Sugarbani. Para penonton pun kemudian bersorak menyemangati Sugarbani. Sementara itu, si rambut abu pun terus saja ngoceh. Namun kemudian Shin menghajarnya. Ternyata Sakamoto dan keluarganya pun sedang melihat pertunjukan tersebut. Dan di mana Sakamoto terus berpikir untuk memberi arahan untuk Shin, supaya Shin bisa membaca pikirannya, sehingga Shin bisa baku hantam tanpa melihat. Yang pada akhirnya, Shin pun bisa menumbangkan si rambut abu. Nice. Sekian alur cerita kali ini. Jika kalian suka dengan alur ceritanya, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan cerita menarik lainnya.